Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ayyuhal hadirun ayyuhal mustami'un uswi bi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mengawali kajian kita, marilah kita mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Salat dan salam semoga tetap terlimpah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Saat ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang orang-orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kita ambilkan dari salah satu di antara 13 karakter kemarin. yakni karakternya orang yang khawanan azimah. Kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat 107. Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum innallaha la yuhibbu man kana khawanan nazima. Dan janganlah engkau berdebat menyangkut orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa. Jadi ada karakter yang di situ itu tidak disukai oleh Allah, yaitu karakter khawanan, orang yang berulang kali berkhianat, orang yang berulang kali melakukan dosa, fiman atau pelaku dosa yang tidak segera bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mengapa Allah sampaikan bahwa Allah itu tidak menyukai orang yang khawanan dan afiman? Karena khawanan dan afiman ini sesungguhnya adalah orang yang secara terus-menerus itu melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Artinya sesungguhnya ketika pelaku dosa itu melakukannya tidak secara terus-menerus dan kemudian dia itu segera bertaubat, maka pelaku dosa yang kemudian segera bertaubat ini bukan termasuk kelompok yang tidak disukai Allah. Justru orang-orang yang pernah melakukan dosa kemudian orang itu bersegera untuk melakukan pertaubatan dan meninggalkan perbuatannya ini, maka itu termasuk orang-orang yang sesungguhnya dicintai oleh Allah. Tapi yang ayat ini kan memberikan sesuatu informasi kepada kita tentang pelaku dosa yang dilakukan itu ya terus menerus begitu. Artinya tidak ada keinginan untuk bersegera bertaubat. Padahal kalau kita lihat di dalam ayat yang lain, memang Allah sampaikan pada kita terkait dengan maghfirahnya Allah ini, kita ini harus lakukan dengan segera. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Bersegeralah kamu itu untuk mendapatkan maghfirah. Jangan pernah kita ini ketika melakukan sebuah larangan agama, kemudian kita ini menunda-nunda untuk melakukan pertobatan pada Allah. Ketika ada sikap kita ini yang menunda-nunda perbuatan untuk meminta ampunan kepada Allah atas dosa kita, maka kita termasuk orang-orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayat ini sesungguhnya kalau kita lihat dari redaksinya, ayat ini kan sesungguhnya yang dia bicara itu adalah Rasulullah. Kalau kita lihat di dalam
kajian tafsir, sesungguhnya ayat ini ada asbabun nuzulnya, ada peristiwa yang mendahului, sehingga Allah menurunkan ayat ini. Asbabun nuzul itu sebetulnya bukan penyebab turunnya Al-Quran, tetapi adalah peristiwa yang itu terjadi sebelum turunnya Al-Quran itu. Karena walaupun tidak ada peristiwa, Al-Quran itu kan sebetulnya sudah disiapkan untuk diturunkan semuanya. Bahkan kalau menurut para ahli ulumul Quran ya, itu Al-Quran itu turunnya kan 2 tahap. Jadi tahap yang pertama itu min lauhil mahfud ila sama'id dunya. Jadi diturunkan dari lauhul mahfud, kemudian itu berhenti fis sama'id dunya, di langit dunia itu, yang kemudian oleh malaikat Jibril atas perintah Allah diturunkan ke Rasulullah ini dengan sebuah proses yang disebut dengan tadarruj, dengan berangsur-angsur. Dan biasanya memang peristiwa yang terjadi yang mendahului turunnya Al-Quran ini akan memperkuat dan mempermudah kita ini untuk memahami kandungan ayat itu. Jadi ada peristiwa kira-kira begini itu kalau di dalam beberapa tafsir begitu. Jadi peristiwanya itu ada seorang yang bernama Tu'mah ibnu Ubairik. Tu'mah ini mencuri perisai di tetangganya. Jadi Tu'mah ini mencuri perisai milik tetangganya. Tetangganya itu bernama Qatadah ibnu Nu'man. Nah, kemudian Tu'mah ini ternyata membawa perisai itu yang kemudian dititipkan kepada salah seorang Yahudi yang bernama Zaid ibnu As-Samin. Ini orang Yahudi. Nah, Qatadah ini sebetulnya kalau dilihat dari kisahnya itu sudah punya dugaan begitu bahwa yang mencuri itu adalah Tu'mah ini. Tetapi ketika diselidiki, karena perisai itu ditempatkan pada sebuah wadah dan wadahnya itu ada tepungnya, dan ternyata wadahnya itu bocor dan tepungnya itu menunjuk bekas-bekas yang bocor itu mengarah kepada rumahnya Zaid ibnu Samin, seorang Yahudi itu. Maka kemudian Qatadah ini mendatangi Zaid ibnu Samin itu, kemudian menanyakan perisai itu. Setelah ditanyakan, ternyata Zaid ibnu Samin itu mengatakan perisai itu yang menitipkan adalah Tu'mah. Nah, kemudian keluarga dari Tu'mah ini sangat getol membela Tu'mah, bahwa Tu'mah ini katanya tidak bersalah. Tetapi kemudian Zaid ibnu As-Samin itu juga mengatakan bahwa sesungguhnya ini bukan saya yang bawa ke sini, tapi si Tu'mah itulah yang menitipkan barang itu ke saya. Maka terjadi masalah, hampir saja Rasulullah itu salah di dalam mengambil keputusan, salah untuk menjadi hakim dalam peristiwa itu. Maka kemudian turunlah ayat itu yang menyebutkan supaya Rasulullah ini tidak membantu orang-orang yang berkhianat, artinya orang yang berbohong itu. Karena Allah sudah sampaikan begitu, Allah tidak mencintai kepada orang yang suka berkhianat dan orang yang berkelimang dengan dosa. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lanjutan ayat ini perlu untuk kita simak bersama. Di ayat yang ke-110 itu Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu tsumma yaghfirillaha yajid Allaha ghafurur rahim. Barang siapa yang berbuat jahat atau jelek atau menganiaya dirinya sendiri
Tsumma yastaghfirillah, kemudian dia itu beristighfar, mohon ampunan kepada Allah, yajid Allah ghafurur rahim, maka dia akan menemukan Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Apa yang perlu untuk kita renungkan dalam ayat ini, kaum muslimin rahimakumullah? Jadi ada 3 hal sebagai kata kunci di dalam ayat ini yang harus kita pahami secara komprehensif begitu, yang harus kita pahami secara utuh begitu. Jangan sampai nanti kita memahaminya secara parsial. Maksud saya begini, jadi ada kronologisnya begini. Ada orang yang berbuat berbuat jahat, atau dia itu yadlimu nafsahu, menganiaya dirinya sendiri. Menganiaya dirinya sendiri ini dalam bentuk orang itu sering berbuat maksiat begitu, meninggalkan perintah Allah, melakukan yang dilarang oleh Allah. Ini mendolimi diri sendiri. Atau ini melakukan kejahatan kepada orang lain. Ketika kita ini melakukan kezaliman kepada diri kita sendiri, atau kita ini berbuat jahat kepada orang lain, kadang kita mendengar di masyarakat orang disuruh bertaubat, orang disuruh untuk minta ampun pada Allah. Ini jawabannya adalah Allah itu Ghafurur Rahim, Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Ketika ada orang yang berbuat jahat atau mendolimi diri sendiri, kemudian dia itu berpikir bahwa Allah itu Ghafurur Rahim, bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang, tanpa menyertakan kalimat yang ada di tengah ini. Apa kalimat yang di tengah? Tsumma yastaghfirillah. Maka sesungguhnya dia itu tidak lengkap di dalam menjalankan perintahnya Allah, dan tidak mungkin akan menemukan Ghafurur Rahim kecuali dia itu yastaghfirillah. Maka tidak dibenarkan ketika ada orang berpikir, cara berpikir yang mengatakan bahwa Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang bagi pelaku dosa, tanpa dia melakukan istighfar, tanpa dia melakukan pertaubatan kepada Allah, maka dia tidak akan pernah menemukan Ghafurur Rahim. Jadi kronologisnya ini harus lengkap. Dosa, kemudian taubat, kemudian dia menemukan Ghafurur Rahim. Dia tidak bisa menemukan Ghafurur Rahim bagi pelaku dosa ketika dia itu tidak melakukan pertaubatan pada Allah. Maka ini yang harus kita jadikan pedoman di dalam berpikir ini. Apalagi kalau kita ini berpikir, alah nanti paling juga ada orang yang memintakan ampunan kepada Allah bagi saya. Coba kita bayangkan, kalau diri kita saja itu tidak mau memohon ampunan kepada orang lain, tatkala orang lain memohonkan ampunan bagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita bisa berpikir, Allah akan mengatakan, "Lah wong kamu sendiri itu tidak mau untuk memohon ampunan kepadaku, kok minta dan mengandalkan orang lain untuk memohonkan ampunan?" Ini kan tidak logis ya. Maka bagi kita semuanya, ya, selain kita ini berupaya untuk memperbanyak amal kebaikan, amalan sholehan, maka juga harus kita barengi dengan memperbanyak kita ini memohon ampunan kepada Allah. Nah, memohon ampunan kepada Allah ini sebetulnya ada dua bentuk kan begitu. Bentuk pertama ini memohon ampunan kepada Allah secara umum. Jadi istighfar, astagfirullahaladzim. Tetapi untuk hal-hal tertentu, kita ini ketika memohon ampunan atau bertaubat kepada Allah, maka kita perlu untuk menyebutkan kesalahan apa yang kita ini bertaubat pada Allah. Misalnya kita sering meninggalkan sholat, maka tatkala kita ini bertobat Allah, sebutkanlah apa yang menjadi
dosa kita ini di hadapan Allah. Jangan hanya sekedar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu juga kalimat thayyibah yang bagus. Tetapi untuk hal-hal yang terkait dengan dosa-dosa khusus kita ini, maka permohonan ampunan kita kepada Allah ini harus kita sebutkan dosa kita ini apa. Jadi nanti bahasa mudah kita ini, kita akan Allah akan mudah tuh untuk melihat, oh ternyata yang diminta itu ini. Kaum muslim wal muslimat rahimakumullah, terkait dengan dosa kita, siapapun dalam kehidupan dunia ini tidak ada yang tidak melakukan dosa. Sebetulnya kalau kita mengikuti logika berpikirnya Al-Quran, kita nanti di akhirat itu tidak hanya mendapatkan ganjaran jaza dari Allah, tetapi yang harus kita hati-hati bahwa nanti di akhirat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selain akan memberikan pahala kepada kita, Allah juga akan memperlihatkan perilaku kita. Kita perhatikan di surat Silsalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalimat terakhir ini yarah. Barang siapa yang berbuat baik meskipun itu hanya seberat barang yang paling ringan, yarahu, maka akan diperlihatkan oleh Allah. Begitu pula barang siapa yang berbuat jahat meskipun itu hanya seberat barang yang paling ringan, maka Allah juga akan memperlihatkan. Kalau bahasa kita ini, mungkin nanti kita ini akan melihat hasil rekaman dari perbuatan kita ini. Jadi bukan sekedar Allah itu memberikan balasan, tetapi Allah yarohu, memperlihatkan, kan begitu. Bukan sekedar yajzi'u, bukan sekedar membalas, tapi Allah akan memperlihatkan. Makanya di akhir surat Al-Baqarah itu Allah akan sampaikan ada sebuah kalimat, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu pemahamannya adalah wa'fu anna ini, ya Allah hapuskanlah kesalahan kami ini. Kalau dalam bahasa milenial kita itu mungkin ya Allah delete, hapus apa yang ada di layar yang menunjukkan saya itu berbuat salah, itu hapuskan gitu loh. Kalau itu tidak bisa dihapuskan, mungkin karena banyaknya kesalahan kita, atau mungkin karena beratnya kesalahan kita. Waghfir lana. Kalau tidak bisa di-delete, tidak bisa dihapus begitu, maka ighfir lana, tutupilah ya Allah apa yang perbuatan jahat yang pernah aku lakukan, sehingga orang lain tidak akan melihat ya. Atau bahasa kita yang milenial mungkin di-blur, jadi tidak kelihatan. Jadi kalau tidak bisa dihapus, tolong ya Allah itu di-blur sehingga tidak kelihatan begitu. Warhamna, atau kalau tidak bisa dihapus kemudian tidak bisa di-blur begitu, warhamnya, tapi kasihanilah saya, pun duko carane seperti apa, tapi saya mohon kasih sayang Engkau ya Allah terhadap saya. Ini permohonan kita terhadap dosa-dosa kita itu seperti itu. Karena nanti ya rohu itu, karena Allah akan memperlihatkan baik perbuatan yang baik yang kita lakukan atau perbuatan jahat itu akan diperlihatkan, bukan sekedar nanti itu dibalas oleh Allah, tapi diperlihatkan. Karena itu Allah mengajari kepada kita, wa'fu anna waghfir lana warhamna, hapuskanlah ya Allah perbuatan jelek saya. Kalau tidak bisa, di-blur, ditutupi supaya tidak dikenali oleh orang lain. Atau kalau memang tidak bisa, warhamna ya Allah, berilah kasih sayang. Makanya di dalam ayat itu yang terakhir itu kan ada kalimat ghafurur rahimah. Jadi setelah ghafur itu ada rahim.
Jadi belas kasihan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pesan dari ayat ini intinya adalah bahwa jangan sampai kita ini khawanan athimah. Jangan menjadi orang yang bergelimang di dalam pengkhianatan kita terhadap diri kita sendiri dan orang lain. Dan juga jangan sampai kita ini menjadi orang yang athiman, bergelimang dalam dosa. Orang berdosa itu wajar karena tidak ada orang ini yang hidupnya itu tanpa dosa. Tetapi jangan sampai kita ini bergelimang dosa. Saringu ila maufiratim mir rabbikum. Marilah kita ini bersegera untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, cintanya Allah kepada orang yang bertaubat itu melebihi, atau senangnya Allah ketika mendapati hambanya itu yang bertaubat itu melebihi senangnya orang yang sedang dalam bepergian membawa kendaraan onta itu, kemudian di tengah jalan dia lelah kemudian tertidur, ontanya itu hilang, kemudian setelah ditunggu sekian lama alhamdulillah ontanya itu kembali lagi. Dan Allah itu jauh lebih senang daripada orang yang ontanya kembali ketika mendapati hambanya itu bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.